Peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok diawali oleh peristiwa menyerahnya Jepang tanpa syarat kepada pasukan sekutu. Berita tentang menyerahnya Jepang kepada sekutu diketahui oleh beberapa tokoh pemuda, terutama Sultan Syahrir. Shirt stud, polishing my nails. I'm stepping out, my dear, to breathe an atmosphere that simply reeks with class. Surrender of the Japanese. Believe me, ladies and gentlemen, it's a terrific sight as we stand here and see an ocean of people. The white hats of sailors standing out predominantly in the sea of heads that we can see both to our right and to our left. Kemudian, bersama Muhammad Hatta, Syahrir dan beberapa pemuda menemui Soekarno. Syahrir mengusulkan Soekarno agar secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun, usulan Syahrir tersebut tidak disetujui oleh Soekarno-Hatta. Perbedaan sikap ini pun mendorong para pemuda kembali berunding pada menjelang 17 Agustus 1945. Hasil perundingan itu menyepakati untuk membawa Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok dengan tujuan menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Apa yang membuat kalian membawa kami ke sini? Kami ingin Anda dan Bung Karno yang proklamasikan kemerdekaan. Kenapa kalian begitu percaya dengan berita itu? Tenang, Jepang akan memerdekakan kita, tetapi bukan sekarang. Kami tidak setuju, Bro. Kami para pemuda ingin kemerdekaan atau kemenangan. Bukan karena hasil pemberian dari Jepang. Kami para pemuda menginginkan kita merdeka. Di tengah suasana tersebut, Ahmad Subarjo datang beserta sekretaris pribadinya Sudiro untuk memberitahukan kebenaran menyerahnya Jepang kepada sekutu. Mendengar berita itu, Soekarno-Hatta pun akhirnya bersedia memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia di Jakarta. Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, saya sudah tulis. Selanjutnya, hal-hal yang mengenai pemindahan, kekuasaan, dan lain-lainnya dilakukan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 1940. Akhirnya, setelah merangkum beberapa ide dari tokoh-tokoh yang hadir pada saat itu, Soekarno membacakan hasil rumusannya, dan seluruh tokoh yang hadir pada saat itu menyetujui konsep proklamasi tersebut. Namun, permasalahan kembali terjadi mengenai siapa yang akan menandatangani dan membaca teks proklamasi tersebut. Siapa yang akan menandatangani naskah ini? Mana kalau naskah ini ditandatangani oleh semua yang hadir? Saya rasa jangan. Terlalu banyak menurut saya. Lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatanganinya, dan yang akan membacakan teks proklamasi adalah Bung Karno. Baik, Sayuti, tolong buktikan naskah proklamasi ini. Baik, Bu. Akhirnya, setelah mendapatkan kesepakatan mengenai isi proklamasi dan juga penentuan waktu pembacaan proklamasi, akhirnya pertemuan tersebut bubar. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah kita berpuluh-puluh tahun. Bahkan ratusan tahun kita berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Sekarang tiba saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan tanah air dalam tangan sendiri.
Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno dan Muhammad Hatta.